Kemudian yang menjadi penghalang dari tobat itu juga orang nunda-nunda bid'ah. Artinya perkara-perkara yang tidak dicontohkan sama Nabi SAW, tidak diajarkan, menyimpang dari sunnah, itu sulit bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada penghalang-penghalang dari taubat. Di antaranya adalah tidak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tadi yang disebutkan bijahala. Makanya seorang hamba itu harus sering-sering belajar tentang asma'ullah al-husna, tentang sifat-sifat Allah. Dengan harapan ya kita bisa lebih takut sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kita lihat orang yang paling kenal sama Allah adalah para ulama. Dan mereka orang yang paling takut sama Allah. Dan para nabi adalah imamnya para ulama. Bagaimana beliau beristighfar mohon ampun sama Allah, gak pernah berhenti. Bahkan setiap sholat beliau terus memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang menjadi penghalang dari tobat itu juga orang nunda-nunda bid'ah. Artinya perkara-perkara yang tidak dicontohkan sama Nabi SAW, tidak diajarkan, menyimpang dari sunnah, itu sulit bertobat. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib dari kalangan Khawarij, mereka itu pandai membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan sifatnya orang-orang Khawarij, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka, kalian akan melihat salat kalian gak ada apa-apanya. Mereka orang-orang yang ahli ibadah. Tapi gara-gara bid'ah, ada bid'ah yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam, ada bid'ah yang tidak menyebabkan orang keluar dari Islam ya. Orang itu dengan bid'ah itu meyakini dia itu benar. Maka Abdurrahman bin Muljim gak pernah menyesal membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya gimana dia mau bertobat ketika dia punya keyakinan itu? Itu orang-orang Khawarij. Tatkala mereka, ini bicara bid'ah ya, mereka berada di satu daerah namanya Nahrawan atau mereka di Harura pada waktu itu, datanglah Abdullah ibn Khabbab ibn Ard. Lewat nih Abdullah bin Khabbab bin Ard. Abdullah ini putranya sahabat. Dia pergi bersama istrinya. Istrinya sedang hamil. Kemudian ketika berjalan, mereka nih bareng di jalannya. Ditangkap lah. Kata Abdullah bin Khabbab bin Ard, rawa'tumuni, kalian bikin aku takut. Jadi diteror sama mereka. Enggak, sabas, nggak usah takut engkau, kata dia. Hadisnya, coba engkau berikan kepada kami hadis yang kau dengar dari ayahmu. Maka Abdullah bin Khabbab bin Ard mengatakan, satakunu fitanan, akan datang di fitnah, kekacauan. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berlari. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, dia sebutkan. Ya sebagai nasihat buat orang-orang Khawarij. Akhirnya dibawa nih Abdullah bin Khabbab bin Ard. Dalam perjalanan mereka ini melewatin babi milik ahlul kitab, milik orang Nasara. Tahu-tahu ada satu orang di antara mereka yang mungkin mengusir dengan pedangnya, akhirnya robek kulitnya babi ini. Dikasih nasihat, kok gimana sih kata dia? Babi itu punya zimmi, kata dia, yang kalau lakukan seperti itu. Oh iya, kata dia. Minta maaf. Akhirnya datang dia kepada orang Nasrani, minta maaf, kata dia, maafkan aku ya. Akhirnya ridho, selesai. Lalu jalan lagi. Salah satu di antara mereka ada kurma jatuh. Dia makan. Dikatakan, gimana engkau makan itu kurma? Engkau nggak beli, engkau juga nggak minta izin sama yang punya. Minta maaf, dibuang. Bayangkan ya, bagaimana dia takutnya dengan dosa. Tapi gara-gara bid'ah kita lihat kelanjutan cerita ini. Terus berjalan,
Apa yang mereka lakukan? Disembelih Abdullah bin Khabbab bin Art. Disembelih. Mendekatkan diri kepada Allah mereka. Disembelih, sudah mati, datang kepada istrinya. Istri mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Aku sedang hamil. Disembelih istrinya, dibelah perutnya. Itu bid'ah. Dan bid'ah ini sekali lagi macam-macam ya. Itu bid'ahnya Khawarij. Bagaimana mereka memiliki keyakinan dengan kafirnya orang-orang yang tidak mengikuti pendapat mereka. Yang tidak mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka lakukan itu. Dan ketika mereka dibunuh, loh mereka berharap surga.